Bola dalam berita. Kembali lagi di Bola dalam Berita edisi 17 Juni 2020 bersama saya Michael. Kita akan bacakan 5 berita terbaru dalam pekan ini. Mulai saja langsung dari berita yang pertama. Bola dalam berita. Berita pertama diambil dari kompas.com. Bujuk rayu Marcus Rashford kepada pemerintah Inggris berjalan sukses. Beberapa hari lalu Rashford mengeluarkan surat terbuka kepada pemerintah Inggris. Lewat suratnya, pemain asli Inggris itu meminta agar program voucher makan gratis anak-anak sekolah di negeri Ratu Elizabeth dilanjutkan. Surat itu kemudian diunggah Rashford di Twitter pada kemarin Senin. Permintaan Rashford pun mendapatkan balasan dari pemerintah Inggris dan mendapat respon positif. Ya, baik itu dari Rashford itu, karena dia sebagai public figure, sebagai sepak bola yang top di Inggris, dia berani menyuarakan suara yang berguna untuk masyarakat yang sedang kesusahan saat pandemi. Jadi baiknya memang menjadi seorang public figure, menjadi tokoh di suatu daerah itu dapat berguna bagi orang lain, bukan hanya menciptakan kontroversi, menciptakan masalah satu dan lainnya, hanya memperkeruh suasana yang udah ada sekarang ini. Karena kondisi sekarang ini memang banyak masalah di mana-mana. Jadi ya salut lah sama Rashford ini, termasuk pemuda yang hebat dan peduli sekitar. Mantap Rashford. Lanjut ke berita kedua. Bola dalam berita. Berita kedua diambil dari Indosport. Terdapat hal aneh di balik selebrasi juara Bayern Munchen. Bayern Munchen akhirnya menyegel gelar juara Bundesliga 8 kali secara beruntun Rabu 17 bulan 6 2020. Akan tetapi perayaan juara dilakukan dengan suasana aneh. Usai pertandingan, Robert Lewandowski CS tidak langsung meninggalkan area lapangan. Mereka melepas jersey masing-masing dan hanya mengenakan kaos bertuliskan angka 8. Kaos bertuliskan angka 8 menandai bahwa mereka berhasil juara, mengamankan trofi Bundesliga Jerman yang ke-8 kalinya secara beruntun dalam sejarah. Dengan kaos itu, tim asuhan Hans-Dieter Flick melakukan selebrasi. Anehnya, selebrasi harus dilakukan di depan stadion yang kosong, mengingat pihak Bundesliga memang tidak mengizinkan satupun penonton hadir menyaksikan jalannya laga sejak turnamen dilanjutkan di tengah pandemi virus corona. Bayern Munchen juara Bundesliga 8 kali berturut-turut, udah standar. Makanya selebrasinya cuma mengenakan kaos berangka 8 dan tanpa penonton pun, penonton cuek. 8 tahun kemarin udah ngerayain juara, tahun ini juara, paling mungkin perayaannya kayak tahun kemarin. Tahun depan mungkin paling perayaannya kayak tahun kemarin. Nah, Bayern Munchen sekarang aja itu sama vendornya cetakin sekalian aja 9, 10, 11, 12 sampai seterusnya. Liga Jerman itu udah liga miliknya Bayern Munchen kok. Siapa tim yang lebih baik dari Bayern Munchen sekarang di Liga Jerman? Bayern Munchen termasuk timnas kecilnya Jerman. Pemain-pemain terbaik Jerman pada dibajak dimasukin ke Bayern Munchen. Ya otomatis Bayern Munchen menjadi tim terbaik di Liga Jerman mutlak. Nggak perlu selebrasi pun sebenarnya nggak masalah. 8 tahun yang lalu itu udah juara terus, perayaan terus, supporternya udah ngerasain juara, ya nggak diadain tanpa penonton pun juga kayaknya udah nggak masalah, mereka sering juara. Kecuali kayak Liverpool kemarin yang Jurgen Klopp ngejar-ngejar pengen dirayakan, berbeda kayak gitu bro. Oke, lanjut ke berita ketiga. Bola dalam berita. Legenda Real Madrid Iker Casillas mundur dari pencalonan Presiden Federasi Spanyol. Casillas mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan Federasi Sepak Bola Spanyol RFF, menyatakan perlunya mengedepankan persatuan di tengah pandemi virus corona. Statementnya adalah, saya menginginkan proses pemilihan yang adil, transparan, dan benar-benar partisipatif demi mencari yang terbaik untuk sepak bola Spanyol, tetapi bukan cara itu yang dipilih, lanjut Casillas. Saya harap adanya pemilihan selanjutnya yang tersebut bisa terjadi dengan saya dan dengan kandidat yang lain.
Loh, Liga Spanyol ini ternyata Casillas mempertanyakan tentang keadilan pemilihan presiden federasi, ngejar transparansi dan partisipatif. Ya nggak ada bedanya sama liganya kita, tapi beda ya, tapi tetap beda. Ya ada beda, nggak ada bedanya dalam pemilihan, tapi ada bedanya. Bedanya adalah mereka juara Piala Dunia, mereka juara Euro, mereka berprestasi. Kita udah federasinya nggak bener, nggak berprestasi. Minimal kayak Spanyol itu, federasinya nggak bener tapi timnya berprestasi. Seenggaknya walaupun tidak bisa dibanggakan, tapi ada sisi yang bisa dibanggakan. Ya, kalau mungkin Casillas kesusahan nyalon presiden di Spanyol, ya coba nyalon bupati dulu mungkin, atau mungkin nyalon gubernur sekaligus presiden federasinya Spanyol. Nah itu sekalian nanti. Kalau cuma presiden Spanyol ini, ya rugi, presiden federasi itu rugi. Sekalian aja nanti gubernur atau wali kota atau apalah, megang klub sekalian gitu. Jangan tanggung-tanggung Casillas, nggak kayak orang sini kamu tuh, nggak niat kalau mau nyalonin, dipikir matang-matang dulu Casillas ya. Edisi selanjutnya biar bisa nyalon lagi. Oke? Sip, Casillas. Lanjut ke berita keempat. Bola dalam berita. Lanjut ke berita keempat. Berita keempat dari Detik Sport. Asprof DIY siap jika Shopee Liga 1 terpusat di Yogyakarta. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan membuka kemungkinan Yogyakarta bakal menjadi home base sejumlah klub Liga 1 yang berasal dari kawasan luar Jawa. Wakil Ketua Asprof PSSI DIY Wahyudi Kurniawan beri tanggapan positif. Kami menyambut baik dengan keinginan federasi yang menggunakan stadion-stadion berada di DIY. Menurutnya, ketika DIY benar-benar ditunjuk sebagai menjadi venue lanjutan Liga 1, maka protokol yang harus diterapkan dengan ketat, termasuk dari segi izin pertandingan dan teknis yang harus diperhatikan. Karena bagi kami, nyawa dan kesehatan semua pihak adalah yang paling utama, sehingga perlu benar-benar dimatangkan berkait kelanjutan Liga 1 nanti. Tugas CEO Sleman United. DIY secara geografis mudah dijangkau, ini butuh antisipasi. Kami juga harus memperhitungkan teknik secara pertandingan di tengah pandemi corona. Lanjutnya, ya intinya adalah ketika Liga di Yogyakarta, berarti ya ada keuntungan pendapatan dari stadion yang disewa dan pengurusan panpel segala macamnya. Jadi ya jelas setuju lah gitu. Sekian. Lanjut ke berita kelima. Bola dalam berita. Berita kelima diambil dari Bola Lob. Kalteng Putra belum juga bayar tunggakan gaji pemain. Bulan April lalu, National Dispute Resolution Chamber atau NDRC telah mengambil keputusan soal tunggakan gaji klub Liga 2 yang kemarinnya Liga 1 itu, Kalteng Putra, di mana mereka harus segera membayarkan kepada para pemain senilai 1,9 miliar. Nominal tersebut tunggakan terhadap 26 pemain senior, 60 pemain kelompok usia, staf hingga kitman. NDRC memberi tenggat selama 45 hari sejak merilis keputusan tersebut, namun hingga saat ini sudah hampir 2 bulan lamanya tunggakan belum dibayarkan. Pemain Kalteng Putra Rizky Dwi Febrianto menyebut adanya pembicaraan tersebut, namun realisasinya tidak terwujud. Sampai sekarang masih belum ada bau-bau Kalteng mau membayar. Ada komunikasi dengan manajemen tapi omong kosong doang, janji-janji terus. Ya inilah Liga Indonesia, kita nikmati liga kayak gini. Dan bunganya Liga Indonesia adalah tidak bisa membayar gaji pemain. Dan itu menjadi suatu pemakluman yang sering terjadi di setiap musimnya yang ada. Promosi tidak siap, ketika udah promosi akhirnya tidak bisa membayarkan gaji para pemain. Ya ini Kalteng Putra ini konsisten mempertahankan marwah Liga Indonesia yang tidak teratur seperti ini. Nah, jadi Kalteng Putra ini salah satu masalah kenapa tidak bisa membayarkan gaji pemain adalah
kurangnya pendapatan dari sektor tiketing juga waktu itu. Jadi mungkin liga besok yang berjalan tanpa penonton ini bisa kita lihat apakah hasilnya juga banyak tim tidak bisa membayar gaji para pemain ataukah tetap lancar-lancar aja. Ya kita lihat besok lah ini ketika liga di tengah pandemi ini kembali bergulir tanpa supporter ini. Dan tetap stay pada jalan yang benar karena kebenaran itu selalu ada di jalanan. Wah, matamu ngomong apa? Ya, sekian Bola Dalam Berita edisi 17 Juni 2020. Saya Michael, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap stay tune, subscribe, like, dan komen, atau jelek-jelekin orang lain boleh, kecuali ngejelekin saya. Sampai jumpa, dadah. Bola Dalam Berita.